Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu undangan sekalian. Saya minta cakepnya dulu ya sebentar. Pagi hari memetik bunga melati, disimpan untuk teman di Belgia. Ibu dan Bapak guru yang kuhormati, semoga engkau selalu berbahagia. Terima kasih, cakep ya. Sebelumnya saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Waka, Kurikulum, Humas dan Kesiswaan, serta Bapak Ibu guru tamu undangan hari ini. Sebelumnya alhamdulillah kita ucapkan syukur atas nikmat sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir pada kegiatan hari ini, yaitu di kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin. Bapak Ibu, mari berdoa. Berdoa selesai. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, kami persilahkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 5 atau yang mewakili kepada Bapak Alimuddin selaku Waka Sapras, kami persilakan. Terima kasih pada Ibu Kartini. Silakan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk menghadiri undangan dalam rangka
pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah nanti. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, tamu undangan yang saya hormati. Dalam hal ini saya terlebih dahulu mengucapkan mohon maaf Bapak Kepala Sekolah yang seyogyanya pada hari ini yang akan memberikan sambutan dalam rangka kegiatan ini. Namun Bapak Kepala Sekolah Pak Ali Jubar berada di luar lingkungan sekolah dalam rangka kegiatan dinas di Hotel Mercury kalau yang kami terima. Selanjutnya saya yang diminta untuk mewakili atas nama Kepala Sekolah. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita laksanakan berjalan atau berlangsung lancar, sukses sampai akhir acara ini. Karena bagaimanapun sesuai program yang sudah dibuatkan oleh Ketua Pelaksana Ibu Julia, dalam hal ini semuanya kita diminta untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwal. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini berlangsung sukses sampai berakhirnya kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang diberikan oleh Bapak Alimuddin. Berikutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Jadi saya mungkin mau tes semangat dulu Bapak Ibu. Jadi kalau saya bilang pagi cukup tepuk tangan 1 kali, kemudian siang 2 kali, kemudian malam senyap. Siap ya? Siap. Tes semangat pagi, siang, malam. Oke, konsentrasi semua dia Bu ya. Oke, kalau gitu kita beri tepuk yang semangat buat Bu Julia. Ya, terima kasih kepada Bu Kartini selaku moderator yang sudah membuka acara ini, luar biasa ya Bu Kartini. Terima kasih. Bapak Ibu, saya juga ucapkan terima kasih beribu, terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam undangan saya dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mohon maaf sebelumnya, kita berkesepakatan dulu Bapak Ibu ya, di mana di saat ini saya untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP, calon guru penggerak, bahwa kami ini akan merekam dalam kegiatan ini. Mohon kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu keberatan apabila direkam? Ya. Baik, kita buat kesepakatan tidak keberatan ya Bapak Ibu, karena ini akan kami share melalui YouTube channel saya dan akan kami share ke PMN. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Next, saya ya. Kita tahu semua Bapak Ibu, saya sudah bergabung dengan Bapak Ibu selama ini. Saya Julia, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 5 Samarinda. Dan di sini saya akan membahas apa sih itu yang namanya latar belakang di budaya positif di sekolah. Yaitu merupakan hal penting ya Bapak Ibu, sangat penting. Apalagi kita di sini membina anak-anak kita yang sudah menjelang dewasa, yang akan layak nanti
dunia kerja. Jadi apa yang harus kita ciptakan? Yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga siswa dapat belajar berkembang dengan optimal. Budaya positif juga dapat membantu untuk membentuk karakter yang baik sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang berkontribusi positif bagi masyarakat. Namun kita tahu sendiri ya Bapak Ibu, dalam prakteknya tidak mudah. Apalagi kita sebagai pengajar tidak mudah untuk mengajak anak untuk menuju ke budaya positif. Hal ini ada penyebabnya, berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman guru, siswa, dan juga tentang apa itu budaya positif. Kemudian kurang dukungan dari orang tua, ini juga sangat-sangat sering kita hadapin, dan masyarakat serta keterbatasan sumber daya. Itu latar belakang mengapa budaya positif itu perlu dijalankan di sekolah kita. Next. Ya, adapun tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman bagi siswa. Karena apabila siswa merasa aman, nyaman, tentu dia akan betah di sekolahnya. Kemudian membantu siswa untuk membentuk karakter yang baik. Tidak gampang ya Bapak Ibu, apalagi siswa kita di sini 1000 lebih. Untuk membentuk karakter satu aja susah, apalagi sampai 1000. Kemudian meningkatkan prestasi siswa. Maka itulah tujuan dari budaya positif. Selanjutnya itu tolak ukur. Di sini untuk budaya positif itu sendiri ya Bapak Ibu perlu ada tolak ukur atau indikator keberhasilan yang merupakan elemen penting dalam rancangan tindakan aksi nyata. Tolak ukur ini berperan sebagai acuan untuk menilai efektivitas tindakan yang dilakukan dan menentukan apakah tujuan yang ditetapkan bisa tercapai. Dalam menentukan tolak ukur yang tepat perlu mempertimbangkan beberapa aspek. Di sini ada spesifik, kemudian ada relevan, terukur, berbatas waktu, dan dapat dicapai. Semua tolak ukur itu bisa kita lihat dan semua mempunyai tujuan dan maksud yang bermanfaat untuk siswa kita, untuk kita sebagai pengajar, baik pun ke orang tua. Selanjutnya yaitu konsep inti budaya positif. Ada beberapa konsep inti, di sini ada 8 Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, ada nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga diskursus ini. Insya Allah dalam presentasi ini juga saya akan ada menghadirkan contoh-contoh yang bisa kita lihat dan yang sudah pernah kami jalankan selaku guru penggerak ataupun calon guru penggerak. Dan di perubahan paradigma belajar itu adalah contohnya dari berfokus pada guru menjadi berfokus pada siswa. Ya, Bapak Ibu guru, kita selama ini mengajar mungkin hanya fokus pada diri kita sendiri. Padahal kita harus tahu Bapak Ibu, siswa pun harus mempunyai hak untuk hal tersebut. Kemudian dari berfokus pada pengetahuan menjadi berfokus pada keterampilan. Jangan merasa zona aman ya Bapak Ibu. Walaupun kita mungkin usia boleh lah, ya usia kita semakin tua boleh, tapi kita coba untuk berubah, coba untuk melepas dari zona aman, menggali dan menggali. Salah satunya Bapak Ibu, saya juga mengajak yang ada di sini, ayo kita berperan serta di guru penggerak, karena ilmunya luar biasa untuk merubah kita menjadi paradigma baru, menjadi guru yang akan dicontoh siswa-siswa kita. Kemudian dari berfokus pada pembelajaran individu menjadi pembelajaran kolaboratif. Dari berfokus pada pembelajaran di kelas menjadi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Jadi ya Bapak Ibu, jangan dilarang kalau guru kita yang memotivasi. Kenapa? Kadang siswa juga jenuh dengan mungkin di kelas, atau mungkin di sekolah. Saatnya mereka memang harus keluar. Saatnya mereka mungkin melihat dunia luar. Dengan pembelajaran seperti itu, insya Allah anak-anak akan betah. Mereka akan merindukan kita. Saya pengen loh kalau sudah ada jam ibu ini, saya pengen masuk. Saya nggak mau kalau nggak belajar kalau di jam ini. Itu yang kita inginkan. Next.
kita di sini ada contoh disiplin positif, yaitu mengembangkan dan menerapkan kebijakan disiplin positif yang jelas dan konsisten. Jadi ini bukan cuma tulisan. Disiplin yang baik itu dari diri kita ya Bapak Ibu. Berilah contoh yang baik dulu dari diri kita, kemudian nanti anak-anak akan meniru, insya Allah. Kemudian menciptakan ruang kelas yang mendukung dan inklusif. Ya, kalau mau betah sama anak-anak, oke, kita ciptakan itu. Kemudian memberikan siswa kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Saat ini kita mungkin sebagai guru tuh masih banyak ke penghukum. Kemudian sebagai guru tuh kebanyakan kita mungkin masih pemberi masalah atau pembuat masalah. Padahal siswa pun berperan aktif untuk mengambil keputusan. Kemudian ada mengakui dan menghargai perilaku positif. Sekali-sekali kita puji siswa kita. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, kalau dia berperilaku positif, apa salahnya? Ya, membangun hubungan positif dengan siswa, guru, dan staf. Ini penting. Ya, penting sekali karena kalau kita sudah nggak nyaman sama siswa kita, nggak betah pokoknya, pengennya mau keluar aja gitu. Padahal kita guru loh, dan ada kewajiban harus kita jalankan di sana karena kita sudah mendapatkan hak. Lanjut, di sini ada contoh nilai kebajikan. Ya, contoh-contoh nilai kebajikan itu harapannya semua itu sama persennya, tidak menonjol salah satu aja. Di sana ada ketekunan, ada kesabaran, ada kejujuran, keadilan, tanggung jawab, bersyukur, keberanian, kasih sayang, kerendahan hati, penghormatan. Dan ini nilai-nilai yang seringkali diajarkan usia dini dan memainkan peran penting untuk membentuk karakter individu dan masyarakat secara keseluruhan. Harapannya seperti itu, walaupun tidak gampang untuk merubah suatu karakter. Tapi mulai sekarang, ayo kita benahi. Next. Ya, contoh kebutuhan dasar manusia. Ini adalah contoh kebutuhan dasar manusia. Anak yang lapar pasti akan menangis. Ya jelas ya Bapak Ibu. Kalau jangankan anak kita saja, kalau misalnya kita lapar pasti kita pengennya makan, gitu ya. Dan dia membutuhkan makan. Kemudian seorang orang tua yang kelelahan akan mengantuk karena membutuhkan istirahat. Kemudian seorang remaja yang bosan akan mencari hiburan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada seseorang dewasa yang merasa kesepian, mencari teman untuk memenuhi kebutuhannya, akan kasih sayang. Seorang lansia yang merasa tidak berdaya dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dan keamanan dan keselamatan. Ini adalah rangkaian dari kebutuhan dasar manusia dan kita ada di dalam sana. Selanjutnya, iya, di sini ada contoh motivasi perilaku manusia ya Bapak Ibu. Di sana ada fisiologis, kemudian ada psikologis, ada keinginan, ada tujuan, ada nilai-nilai. Ya, kita kembalikan pada diri kita sendiri. Sudahkah kita seperti itu? Ya, jadi itu tidak bisa mencari orang lain atau kemana-mana. Kita tetap bercermin pada diri kita sendiri. Apakah bisa kita memotivasi orang lain kalau kita tidak bisa memotivasi diri sendiri? Next. Ya, ada contoh posisi kontrol guru Bapak Ibu. Ya, ilmu ini sangat banyak, bagus sekali buat kita. Kita sebagai guru itu sekarang ini mungkin sebagai guru penghukum. Ya, guru penghukum tuh gimana contohnya Bapak Ibu? Ya, guru menghukum siswa yang berkelahi dengan memberikan mereka denda atau skorsing. Itu dikatakan sebagai guru penghukum. Kemudian ada yang namanya posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kadang kita tidak sadar itu, apa yang kita lakukan itu kita tidak sadar. Di situ guru membuat siswa yang tidak mengerjakan tugas merasa bersalah dengan mengatakan, kamu akan gagal jika kamu tidak mengerjakan tugasmu. Jadi kita itu kadang berada di posisi tersebut. Ya. Kemudian ada posisi kontrol teman. Guru berbicara dengan teman yang sedang marah dan memahami apa yang membuat mereka marah. Ya, ini semakin kesini, semakin membaik. Kemudian ada yang namanya posisi kontrol pemantau. Guru memberikan umpan balik kepada siswa yang sedang mengerjakan tugas dengan mengatakan, kamu sudah mengerjakannya dengan baik. Dan yang paling baik lagi adalah posisi kontrol sebagai manajer. Apa itu Bapak Ibu?
yaitu guru menetapkan aturan kelas yang melarang siswa untuk berbicara saat guru sedang berbicara. Jadi dari posisi kontrol guru ini harapannya ya Bapak Ibu, kita sedikit demi sedikit mulai berubah, mulai kita jangan aman dengan zona kita, mulai kita sudah apa? Saya saja menyadari ya Bapak Ibu, saya awalnya itu posisi saya adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kalau saya bukan pembunuh, jadi saya awalnya di situ. Tetapi setelah saya bergabung di guru penggerak, alhamdulillah saya sudah menyadari posisi kontrol saya sedikit demi sedikit saya mulai berubah, sudah sedikit demi sedikit. Nah, untuk menuju ke manajer, insya Allah itu cita-cita saya. Lanjut. Ya, pertanyaan tematik nih Bapak Ibu. Ya, tadi setelah Bapak Ibu melihat dan membaca dari posisi kontrol manakah saya. Di sini ada Bapak Ibu lihat, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira ini posisi kontrol apa nih Bapak Ibu? Merasa bersalah? Benar? Ya, betul, aplaus dulu buat Bapak Ibu. Nah ya, jadi kalimat ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini
merasa bersalah. Jadi kalau sudah ada kalimat seperti itu, memang kita sebagai guru kadang tidak menyadari. Tapi anak-anak itu, siswa kita itu akan merasa seperti itu. Jadi next, pertanyaan yang kedua, yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kita berada di mana ini Bapak Ibu? Kita ada 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, kemudian ada pemantau, ada pemberi masa bersalah, kemudian ada manajer, kemudian yang terakhir itu adalah teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira? Yang kedua pembuat merasa bersalah. Itu udah kayaknya. Kamu tidak pernah melakukannya. Menurut saya. Ya. Dan mau benar. Yang kedua tadi karena yang kedua, kalau seperti itu, kalau saya di posisi seperti itu nanti saya percuma aja lah saya mengerjakan atau melakukan, tapi saya nggak dianggap nggak pernah benar gitu. Jadi menurut saya itu masuk di yang kedua tadi. Yang dari ya pemberi merasa bersalah. Oke, siap. Mungkin ada lagi Bapak Ibu beda pendapat tentang posisi kontrol manakah dari kalimat ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira? nggak boleh di-vaccine. Oh boleh silakan. Tolong ya, nih. Ya, posisi kontrolnya di sini ada hukum, ada pembuat rasa bersalah, ada kontrol teman, ada pemantau dan ada manajer. Ya itu aja deh yang kedua. Yang kedua, berarti tadi Bu Dona posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Penghukum, ya Pak Ali. Alasannya ada Kak Pak Ali, tolong Pak Ali. Boleh nih Pak Ali kalau ada alasannya. Siapa tahu Bapak punya alasan menyebutkan sebagai penghukum. Iya. Kalau menurut saya itu sebagai penghukum dengan kata-kata yang kita keluarkan saja itu sudah menjustis dia bahwa dia itu salah. Akhirnya sama kayak kita menghukum dengan kata-kata itu. Nah, dengan kata-kata itu kita sudah menghukum menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih aplaus dulu buat Pak Ali. Ya, luar biasa ya. Di sini Pak Ali memposisikan sebagai penghukum. Tadi Bu Dona memposisikan sebagai kontrol pembuat rasa bersalah. Siapa tahu ada lagi yang berbeda. Silakan, kita di sini bebas ya mengungkapkan pendapat. Tidak ada yang salah ya Bapak Ibu, tidak ada yang benar. Jadi kita di sini sama-sama sharing, sama-sama belajar. Kita dari yang nol sampai yang bisa berisi. Ya. Ada yang mau berbeda lagi? Ya, oke. Mungkin berarti ini ada? Ya, Oke, terima kasih. Kalau menurut saya sependapat dengan Pak Ali, jadi hukuman itu tidak harus fisik ya teman-teman. Jadi secara verbal atau intonasi kita cemas itu juga salah satu sebagai hukuman. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman lain. silakan Bapak Ibu mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih Bu Kartini ya. Tidak ada yang salah di sini dan tidak ada yang benar, semuanya benar. Jadi memang untuk pertanyaan kamu tidak pernah benar melakukannya, itu lebih ke posisi kontrol penghukum. Karena kalimat ini membuat siswa kita merasa dihukum. Jadi gitu. Ya, tapi apa yang disampaikan oleh Bu Dona itu juga benar. Ya. Aplaus dulu buat kita semua Bapak Ibu. Next kita ke pertanyaan nomor 3. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol di mana kita ini Bapak Ibu? Silakan. Ada lagi yang mau memberikan pendapat? Ya, silakan Bu Christine. Ya, saya sambil lompat-lompat gak apa-apa ya Bapak Ibu. Ya, Terima kasih. Kalau menurut saya ini lebih ke posisi kontrol pemantau. Karena kan kalau di posisi kontrol pemantau itu kan ada umpan balik. Jadi mungkin sebelum statement ini keluar ada pembicaraan khusus gitu ya. Contoh saja misalkan
menyelesaikan masalah karir gitu. Saya ambil contoh yang saya paham ya Ibu. Nah, setelah ini nanti pasti ada umpan nih dari gurunya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Kalau menurut saya, terima kasih. Aplaus dulu buat Bu Christine, luar biasa ya. Sebagai oh ya, silakan Pak Husen. Ya, terima kasih Bu Julia. Sama seperti Ibu Presiden sih Bu, kalau menurut saya ini tadi adalah sebagai kontrol pemantau ya, karena guru memberikan feedback kepada siswa terhadap apa yang sudah dilaksanakan. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Aplaus juga buat Pak Husen. Tepuk lagi ya. Benar ya. Ada lagi mungkin yang mau ada berbeda pendapatnya tentang posisi kontrol dari apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ada? Tari? Sama ya Pak ya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Ya, saya sependapat dengan Bu Christine, juga Pak Husen, juga tadi kata Pak Ari sama. Ya, di sini posisi kontrol kita dengan kalimat tersebut yaitu sebagai pemantau. Oke. Next, pertanyaan yang keempat. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kalimatnya ini kecil, pendek ya, tapi maknanya dalam. Kira-kira Bapak Ibu, kita berada di posisi mana ini? Sebagai teman. Ya. Apa alasannya Pak? Boleh dong Pak, saya dengar alasannya Pak. Siapa tahu kan Pak Ari punya alasan sendiri. Ya Pak ya. Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau dilihat dari percakapannya, seorang bapak ibu itu ngobrol seperti temannya, kayak temannya. Jadi di situ tidak menyalahkan, tidak, dan juga tidak ada hukuman di situ, dan juga tidak harapan ke depan. Jadi di situ hanya sekedar ngobrolan kepada temannya seperti itu. Saya rasa seperti itu. Jadi sebagai partner, sebagai teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Beri tepuk tangan dulu buat Pak Ari. Terima kasih. Iya, selanjutnya tadi ada lagi mungkin yang mau berbeda dari posisi kontrol. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ada? Oh balik, tolong Pak Akbar balik dulu ke posisi yang ya, posisi kontrol dulu itu apa saja sih? Ada 5 posisi kontrol. Yang ya, tadi Pak Ari sudah di ya teman. Guru berbicara dengan siswa yang sedang marah untuk memahami apa yang mereka membuat mereka marah. Mungkin ada yang berbeda. Silakan Bu Dona. Saya senang kita ada diskusi di sini. Silakan. Kalau saya sih cenderung ke mungkin bisa juga sebagai control manager kali ya. Kenapa saya pilih kalau tadi agak sih berbeda dengan Pak Ari tadi bilang, ayolah lakukan dari Bapak Ibu. Ini bukan harapan ke depan. Justru saya kebalikannya itu harapan dari saya ke dia. Itu kalau menurut saya gitu ada sedikit harapan supaya dia melakukan apa yang kita harapkan gitu. Kenapa saya pilih posisi control manager? Karena di situ kita ini tetap sebagai guru, sebagai contoh dia gitu. Jadi harapan kita di situ kita pengen anak kita ini melakukan apa yang kita inginkan gitu. Tujuannya ada tujuan tertentu, makanya ada sedikit manajer, controlling manager di situ. Itu sih menurut saya. Tapi benar juga sih, nggak ada yang salah yang benar. Ya, kasih. Ya, benar sekali ya Bu. Tidak ada yang salah di sini. Semua masuk ya. Bisa itu sebagai teman, bisa itu sebagai manajer. Ada lagi yang berbeda? Saya kasih tepuk tangan pelangi dulu Bu Dona. Kasih Bu Dona. Siapa tahu ada lagi? Ada lagi? Kontrol pemantau kali ya Bu. Pemantau. Saya, Silakan ya. Bu Christine. Jadi kan itu kan umpan balik, kembali lagi kan buat umpan balik ya, gitu. Kalau dari konteks tadi bisa saja dia tidak mengerjakan, ya bahkan tidak mengerjakan tugas yang kita lakukan. Jadi kita sebagai guru ayolah kerjakan tugasnya gitu loh, maksudnya untuk Bapak dan Ibu guru. Kalau saya begitu, kalau pandangan saya terserah, bisa salah bisa betul ya. Begitu sikap kalau menurut saya. Ini konteksnya seperti apa nih? Oke, terima kasih. Kampus juga dulu buat Bu Christine. Iya, tidak ada yang salah di sini Bapak Ibu ya. Kita di sini mencoba untuk menjadi yang lebih baik lagi dari posisi kontrol guru. Mungkin ada lagi yang berbeda Bu Kartini?
Sama ya, sependapat dengan Pak Lari sebagai kontrol teman gitu. Oke, next pertanyaan yang terakhir, yang kelima. Kita di sini ada, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kita di mana ini Bapak Ibu? Silakan Bu Dona. Saya mau ngomong lagi. Ya, Saya tetap pilih posisi sebagai manajer. Karena di sini kita ada aturan gitu. Saya posisi kalau situasi saya nih sebagai manajer. Jadi saya punya aturan. Kalau misalnya kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu gak akan dapat nilai gitu. Jadi saya berkuasa sebagai manajer. Ya, itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona. Tepuk tangan buat Bu Dona. Ya, Bu Dona sebagai manajer, siapa tahu ada yang berbeda? Siapa tahu ada yang mau berbeda mungkin? Yang kemarin itu. Pak Ali mungkin? Pak Aris? Ya mungkin Pak Akbar. Oh, Busum, ya boleh Busum. Silakan tolong telepon. Ya. Kirimkan ke Pak. Yang pertama tadi Hukum. ya. Karena di situ ada ada kalau mengerjakan ibaratnya dapat nilai, tapi kalau tidak mengerjakan berarti hukumannya ya ada nilainya. Itu aja sih. Ya, aplaus buat Busum. Ya, sebagai penghukum kata Busum. Siapa tahu ada lagi yang berbeda? Oh, Pak Akbar. Silakan Pak Akbar. Oke, kalau menurut saya ini dia bertindak sebagai manajer karena alasannya satu, kenapa? Karena dia ada konsekuensinya ya. Dia tahu kalau misalkan dia tidak mengerjakan tugasnya, maka konsekuensi yang akan dia dapat adalah tidak mendapatkan nilai. Ya, itu konsekuensi. Jadi apapun tindakan yang dia lakukan itu ada dampaknya, ada tanggung jawab di dalamnya. Ya, kalau dia misalkan bersikap tidak mengerjakan tugas, berarti tanggung jawabnya ya udah, berarti hasil yang akan dia peroleh adalah tidak mendapatkan nilai. Itu hukum konsekuensinya. Ya, itu menurut saya. Oke, terima kasih Bapak. Bapak. Iya. Banyak pendapat-pendapat yang berbeda, tapi di sini tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Semua pendapat kita kembali lagi dari diri masing-masing. Selanjutnya kita tinggalkan ke pertanyaan pematik. Kita lanjut ke slide. Di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini bagi Bapak Ibu yang lawas mungkin ya, penting sekali ini. Kita tengok apa sih bedanya antara keyakinan dan peraturan. Next. Ya, keyakinan kelas. Next. Ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah dua hal yang berbeda. Kalau keyakinan kelas, Bapak Ibu, seperangkat nilai dan norma yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Sedangkan peraturan kelas itu adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh guru untuk mengatur perilaku siswa di kelas. Jadi ini secara kalau peraturan itu kita buat secara tertulis tapi tanpa ada melibatkan siswa. Sementara untuk yang keyakinan kelas kita melibatkan siswa. Kita ajak siswa berdiskusi. Kalian kita buat kesepakatan. Bagaimana? Ini. Jadi keyakinan kelas itu dibuat atas berdasarkan mereka. Ketika mereka hukumannya juga seperti itu. Ketika mereka melanggar, mereka juga yang akan menentukan. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Next.
keyakinan kelas. Ya, semua anggota kelas diperlakukan dengan hormat, kemudian bertanggung jawab atas tindakan mereka, kemudian anggota kelas bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, kemudian anggota kelas saling mendukung dan membantu, dan anggota kelas belajar dengan giat dan tekun. Kalau ini sudah kita terapkan di awal, kita ajak anak-anak kita berdiskusi untuk membuat sebuah keyakinan ini. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan malu, karena keyakinan itu mereka buat sendiri. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah contoh aksi nyata keyakinan kelas. Slide, Pak. Ya, kemarin saya membuatnya dengan Padlet dan proyek ini juga. Anak-anak yang saya pilih 10 DKP 2 karena memang saat itu di jam saya. Mereka menggunakan handphone masing-masing, mereka membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Luar biasa. Di sini macam-macam, dan saya minta mereka sepakat dengan keyakinan yang mereka buat masing-masing. Macam-macam ya Bapak Ibu di situ pendapat mereka, tapi itu mereka buat sendiri. Jadi kita bikin bukan ala-ala kita, tapi ala mereka, dan mereka yang harus menjalankan keyakinan kelas itu. Next. Next, Pak. Ada segitiga restitusi. Gak mau kabar. Terima kasih ya. Segitiga restitusi, isinya ada 3 ya Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tipsnya, apabila ingin segitiga restitusi ini bisa berjalan terutama kita Bapak Ibu, karena kita sini sebagai guru, ya, yaitu dengan dengarkan dengan cermat, dengan empati, cobalah untuk memahami sudut pandang orang yang berbuat salah. Karena kita sadari Bapak Ibu tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada saja yang berbuat salah. Kemudian jangan menghakimi, fokuslah pada perilaku bukan pada orangnya. Selanjutnya, berikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Selanjutnya, bantu orang tersebut untuk belajar dari kesalahan. Next. Ini adalah contoh segitiga restitusi kemarin yang sudah secara ini ya, teatrikalnya saya dibantu oleh teman-teman di DKP. Ya, silakan saja. Lagi sini ya. Nanti setelah jam istirahat komunikasi ya. Assalamualaikum. Ada apa? Kok tiba-tiba menemui saya? Oh begitu. Wajarlah kalau Muna membeli alat kosmetik itu dengan uang jajan Muna. Kalau itu di posisi Muna, pastilah seperti itu juga. Nah, habis itu Muna lakukan apa? Kesel loh Bu. Sepertinya apa yang kita lakukan pasti ada. Wajarlah kalau Muna minta saran sini, karena Muna membeli alat kosmetik itu dengan uang jajan. Nah, mempertahankan hak milik itu tentunya Muna tidak melakukan hal lainnya ya. Nah, sekarang kita coba lihat lagi tindakan Muna yang membawa kosmetik dan pesan kepada budak ini, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita dan prinsip kita? Jadi kira-kira keyakinan dan prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Kamu yakini apa tidak bahwa menghormati orang melebihi waktu penting buat kamu?
keyakinan yang kita sepakati tetap harus kita jalankan walau dalam keadaan tersebut. Nah, sekarang ya, apakah kamu tetap bersedia memperbaiki masalah itu? Baik Pak, kalau kamu bersedia, apa yang akan kamu lakukan? Oh, syukurlah kalau begitu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, dari adegan ini ya Bapak Ibu, kita di sini perannya sangat penting. Jangan menghakimi siswa ketika siswa berada di posisi salah. Ada kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan dengan menggunakan segitiga restitusi. Tidak gampang Bapak Ibu ya. Saya pun masih mempelajari, masih bertatih-tatih untuk mengikuti hal ini. Ketika anak-anak ada masalah, kemudian kita menghakimi tanpa memberikan kesempatan. Jadi usahakan mereka menyadari sendiri kesalahannya, kemudian mereka juga akan meyakini apa yang mereka lakukan itu salah dan akan melakukan pembenarannya, misalnya meminta maaf seperti yang dilakukan Muna tadi, kemudian tidak akan mengulangi lagi. Jadi dengan seperti ini kita posisinya berada di manajer. Ya, silakan next. Ya, akhirnya di penghujung dari session ini nanti kita ada diskusi ya Bapak Ibu. Silakan kita nanti Bapak Ibu boleh kasih masukan ke saya. Mungkin ada yang penting untuk anak-anak kita. Yang jelas kita punya anak-anak 1000 lebih. Ada tanggung jawab berat yang harus kita pikul bersama untuk menerapkan program disiplin positif adalah dari kita. Sekali lagi dari kita sebagai guru. Bukan kalau kita ingin siswa kita berubah, maka kita dulu yang berubah. Kita adalah cermin. Kalau kita tidak menjadi contoh yang tidak baik, susah bagi siswa kita untuk mengikuti. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, ya terima kasih. Saya juga di sini ada Bu Arbayah sebagai pasil saya dan juga Pak Hidayat Sapali sebagai pengajar praktek saya. Baik Bapak Ibu, di kesempatan ini saya akan membuka diskusi kepada Bapak Ibu dan akan kembalikan kepada Bu Kartini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mau dibahas tentang budaya positif. Yang pasti budaya positif ini untuk kemajuan anak-anak kita di sekolah kita SMK Negeri 5 Samarinda. Kepada Bu Kartini, saya kembalikan. Terima kasih Bu Julia. Wah, luar biasa ya pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Julia. Mungkin kita kasih tepuk wow keren gitu ya. Bisa Bapak Ibu? Ya. Tepuk wow keren. Wah, luar biasa. Kurang semangat ya. Ya, wow keren gitu ya. Bisa dimulai? Ayo kita beri tepuk wow keren. Luar biasa penyampaian Bu Julia yang sudah mengimplementasikan budaya positif di kelasnya, yaitu dengan mempraktekkan, membuat sebuah keyakinan kelas, kemudian mencoba untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Mungkin dari pemaparan beliau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Untuk kita di jenjang SMK mungkin ya, untuk saya pribadi juga, untuk penerapan ini perlu proses. Karena jenjang SMK ini agak gimana gitu ya. Jadi perlu sesuatu yang ekstra untuk pembinaan budaya positif kepada siswa kita. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sekedar sharing saja. Silakan. Ya, Bu Dona. Silakan Bu Dona. Saya mau bertanya mengenai tadi fokus guru sebagai tadi ada beberapa. Nah, dalam menentukan keyakinan kelas dan peraturan kelas, kira-kira guru di situ sebagai apa tepatnya? Apa bisa kita klasifikasikan atau kita spesifikkan menjadi satu fungsi aja, atau semua bisa berperan di dalam menentukan keyakinan dan peraturan kelas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dona. Jadi di sini Bu Dona bertanya, guru sebagai apa posisinya ketika membuat keyakinan kelas? Mungkin silakan Bu Julia. Yang jelas guru sebagai fasilitator, ya Bapak Ibu, guru yang akan
memfasilitator anak-anak. Jadi kita biar mereka yang sadar, biar mereka yang menentukan, dan mereka nanti yang tahu konsekuensinya yang mereka lakukan. Itu hebatnya campus. Jadi kita di sini mendukung, kita menemani anak-anak kita memberikan ini loh nak. Nah, jadi kita di awal ayo kita buat kesepakatan apa sih masing-masing siswa, nggak usah jauh-jauh kita dalam satu kelas aja. Itu ada 35 siswa dengan karakter yang berbeda-beda. Mungkin mereka gak suka sama ini, gak suka sama itu. Oke, kita ajak bicara dari hati ke hati. Dengan cara apa? Bisa mungkin kalau kita tidak bawa pakai statement, kita bisa pakai pamflet ya Bapak Ibu. Kita coba anak-anak curhat, silakan. Baru kita buat peraturan, silakan mereka yang buat. Tapi peraturan yang mereka buat itu nanti mereka juga yang akan memberi kesepakatan bahwa apa yang mereka lakukan, maka mereka juga yang akan menerima konsekuensinya. Jadi ada mungkin yang mau tambahan dari Bapak Ibu sebagai sharing kita, yang pertanyaan dari Ibu Dona, silakan Bapak Ibu. Akbar, ada yang mau ditambahkan nggak? Doang lagi. Bagaimana Bu Dona? Mungkin ada yang mau di... Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu, terima kasih Bu Dona. Silakan. Ya, silakan Bu Susi. Oh, ada ya. Baik, terima kasih Bu Julia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya, budaya positif. Semoga bisa kita terapkan sama-sama. Di sini ada beberapa hal poin yang ingin coba saya tanyakan. Pertama, sebenarnya menyambung dari pertanyaan Bu Dona ya, yaitu keyakinan kelas. Nah, yang perlu kita buat di sini adalah keyakinan kelas dari wali kelasnya atau kita masing-masing guru membuat keyakinan kelas, karena masing-masing guru punya karakteristik yang berbeda-beda yang notabene dari siswa pun mengerti kondisi gurunya juga otomatis akan membuat sebuah semacam perjanjian ikatan gitu, MOU ya, MOU di awal pembelajaran. Itu saya juga biasa lakukan, MOU dengan siswanya. Jika ini setuju nggak, ada umpan balik, ada feedbacknya antara guru dan siswa. Terus yang kedua, saya setuju sekali juga pembelajaran yang notabene tidak hanya kita lakukan di dalam kelas, cuman ada beberapa hal yang menjadi sebuah pertimbangan kenapa kita outing kelas tidak berani melaksanakan serta-merta di luar lingkungan sekolah. Karena ada beberapa pertimbangan, salah satunya adalah contoh, kita sudah pernah mengantar siswa prakerin padahal mereka punya surat, mengantongi surat gitu. Kondisi di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam, akhirnya mereka kena, ya kan, kena Satpol PP. Itu yang menjadi juga pertimbangan kita. Dan yang kedua, pada saat pelaksanaan outing kelas ini, mindset guru satu dengan yang guru lainnya ini berbeda-beda. Karena ada sebagian kalau sudah outing ya udah dilepas, tapi kan tidak seperti itu. Kalau terjadi sesuatu di jalan, terjadi apa-apa dengan mereka, pertanggungjawaban karena masih jam pembelajaran adalah sekolah pastinya. Ya kita tidak ingin hal buruk terjadi. Kalau ada kecelakaan sebagainya, pasti kita sekolah yang disalahkan orang tua. Makanya itu yang perlu kita coba rapikan kembali gitu. Bukan tidak mau ya, kita pasti mendukung, tapi yang selama ini terjadi ada beberapa yang ternyata menyalahgunakan outing kelas itu. Terus saya juga setuju sekali bahwasanya kita sebagai guru ini digugu dan ditiru. Karena apa? Apa yang kita lakukan itu menjadi contoh siswa, sorotan siswa. Bagaimana kita mau mendisiplinkan siswa kalau kita sendiri tidak disiplin? Bagaimana kita mau menggerakkan orang lain kalau menggerakkan diri sendiri aja kita tidak bisa, kan begitu.
Nah, dan kurikulum merdeka pun tidak semerdeka-merdekanya yang bebas kita melakukan segala sesuatu, kan tidak. Semua tetap ada aturan yang memang harus kita taati, dimana karena kita ada yang namanya pergub dan juga kita ada yang namanya perpres. Ya, semoga kita semua juga bisa menjadikan semua yang hari ini dilakukan oleh Bu Julia ya sebagai tolak ukur kita masing-masing. Oh, berarti selama ini ternyata dalam melakukan pembelajaran kita masih ada kesalahan. Oh, mungkin terlalu kita menjadi guru yang ini, contoh tadi selalu memberi hukuman, atau kita selalu guru yang memberi hanya untuk memantau, atau kita tidak bisa memberikan kolaborasi di dalam kelas sehingga kelas tidak hidup dan cenderung siswa tersebut akhirnya ogah-ogahan gitu. Karena kalau dilihat selama ini ya itu sih bagaimana siswa mau disiplin, mau kita aja belum disiplin kan itu. Hari ini pun sama ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bu Susi ya. Langsung saja Bang ya. Ya luar biasa ya Bu, saya setuju sekali dengan Bu Susi. Ya itu luar biasa, setuju sekali. Tidak gampang memang untuk tarapan kita yang sudah SMK dengan anak SMP dengan anak SD itu berbeda. Bahkan hal kecil pun yang di SMK ini ketika kita mengucapkan say itu di kurikulum merdeka sudah dianggap pelecehan. Hati-hati ya Bapak Ibu. Itu di kurikulum merdeka kita anak SMK itu say itu sudah dianggap pelecehan. Kalau kita di istana anak-anak SD, anak SMP masih boleh. Kalau kurikulum merdeka say itu sudah dianggap pelecehan. Jadi memang kita memang harus hati-hati. Dan saya setuju sekali tentang outing kelas. Kalau saya selama ini outing kelas saya tidak akan meninggalkan anak-anak saya sampai di jam mereka selesai. Jadi gitu. Ketika kita outing kelas kita harus bertanggung jawab dari atas sampai bawah karena itu memang kita yang mengajar di jam kita. Nah, jadi jangan sampai tadi ada pemikiran bahwa ketika anak-anak sudah outing kelas silakan nanti mereka masih terserah sudah dikasih kesempatan keluar aja suka-suka mereka. Tidak seperti itu. Jadi tetap kita sebagai pengajarnya mendampingi siswa tersebut sampai mereka benar-benar sudah selesai di jam itu, kemudian mereka kembali ke rumah orang tua masing-masing. Itu saya satu pemahaman dengan Bu Susi tadi. Terima kasih. Kemudian ada tadi yang pertama apa Bu Susi? Wali kelas, ya tadi ya. Keyakinan kelas. Saya sepakat Bu, tidak harus wali kelas. Setiap mapel boleh, karena saya sendiri sudah melakukan itu. Saya ngajar di kelas Pak Ari, jadi saya juga buat kesepakatan sendiri sama anak-anak. Jadi ketika alhamdulillah itu sudah berjalan, anak-anak itu sudah paham. Kalau jam saya handphone, saya sudah kumpul. Ya, walaupun kadang saya ingatkan lagi, bagaimana kesepakatannya anak-anak? Itu kecuali mereka ada pembelajaran HP baru. Mereka bagaimana? Paham mereka? Sudah kumpul semua. Nanti kalau memang mereka membutuhkan handphone baru mereka, Bu izin Bu ya, saya mau ini, silahkan. Itu sudah baru langsung. Karena memang saat ini saya masih megang kelas 10, belum kelas 12. Itu yang sudah saya lakukan. Walaupun memang sulit, masih meraih. Ini saya masih merangkak gitu ya, masih merangkak untuk menjadi yang lebih sempurna karena manusia itu tidak ada yang sempurna Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan kita menjadi sempurna? Itu. Jadi mulailah sekarang kita membenahi diri untuk anak-anak kita. Ya. Terima kasih Bu Susi. Mungkin ada lagi yang ingin dibahas. Langsung kita di sini diskusikan. Silakan Bu Kristin. Mic-nya nggak salah. Mic nggak lagi. Ya, oke. Bersemangat. Tes. Ada suara? Iya, terima kasih. Saya ada sedikit sharing ya Bu Julia. Ini maksudnya bukan pertanyaan. Jadi tentang budaya positif yang diterapkan di kelas gitu kan. Keyakinan kelas. Nah, kita guru-guru ini kan
didikannya itu didikan yang guru-guru otoriter. Gak sedikit dari kita yang terbentuk sampai saat ini itu terbawa dengan didikannya. Saya contoh aja Ibu, saya punya satu guru di SMA. Jadi gurunya itu setiap hari dia harus membawa bambu gitu, kan bambu, rotan. Jadi kalau ada anak yang nakal atau tidak patuh itu dipukul. Nah, itu kan terbawa ya Bu Julia dengan kita, didikan kita gitu. Oh, mendisiplinkan anak itu dengan pola pikir yang agak sedikit keras. Sedangkan kita saat ini kan nyentil sedikit aja kita masuk kantor polisi gitu. Nah, kalau keyakinan kelas yang saya tangkap Bu, kalau itu hanya dari kita wali kelas memang tidak bisa. Tapi apakah sebelumnya itu ada kesepakatan dengan guru yang mengajar di situ? Gitu. Komitmen, karena misalkan dalam satu kelas itu ada 10 guru yang mengajar, 10 itu hanya 3 yang mengikuti rules-nya keyakinan kelas itu yang sudah dibentuk dari wali kelas dan siswa. Tapi ketika 7-nya ini melanggar, otomatis kan keyakinan ini agak sedikit goyang Bu kalau menurut saya. Jadi kenapa 7 guru ini bisa tidak melakukan, tapi 3 ini dengan susah payah kita harus mengupayakan keyakinan ini harus terbentuk di dalam kelas itu. Sedangkan anak-anak kita saat ini tipikal anak-anak bukan yang terbentuk didikan seperti kita, disiplin dari keluarga. Karena kebanyakan anak yang masuk ke sekolah kita adalah anak yang tidak pernah diperhatikan orang tuanya. Jadi untuk seperti Bu Julia bilang benar, jadi untuk membentuk budaya positif dalam kelas itu, jika tidak ada kerjasama antara guru yang mengajar, wali kelas, siswanya sendiri, itu sulit Bu. Karena itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kita nih berusaha nih membentuk karakter kita untuk jadi budaya positif itu. Tapi jika teman di sekitar kita tidak, itu akan sangat sulit terbentuknya. Itu saja sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Aplaus juga dulu buat Bu Christine. Luar biasa ya, seri yang sangat luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Bu Kartini, silakan. Terima kasih Bu Christine. Saya juga di sini sama-sama sharing. Saya sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas selaku wali kelas, ya kan? Tidak dibantu dengan rekan-rekan guru mapel lainnya. Tentunya seperti yang Bu Christine sampaikan, hambatan, tantangan itu pasti ada. Nah, tapi yang saya lakukan setiap sebulan sekali itu kita melakukan evaluasi di kelas. Nah, kemarin sempat saya evaluasi diskusi menggunakan Padlet. Di situ semua siswa mengungkapkan pendapatnya. Nah, keyakinan kelas apa yang belum kita belum terlaksana dengan baik di kelas? Contohnya, masih ada siswa yang suka berkata kasar dengan guru, terungkap. Kemudian masih banyak siswa yang keluar atau makan ke kantin di jam kosong, terungkap. Kemudian dengan posisi duduk liter U, apakah sudah maksimal atau masih perlu diperbaiki? Masih ada circle Bu. Berapa kali kita rombak dengan posisi duduk masih ada circle. Kita coba dengan yang duduk normal. Itu tetap kita evaluasi terus. Nah, harapannya mungkin dari tim manajemen bisa mensosialisasikan ke guru-guru untuk penerapan budaya positif supaya kita sama-sama satu visi untuk penerapan budaya positif ini di kelas. Nah, kemudian itu tantangan yang saya hadapi selama penerapan keyakinan kelas di kelas saya pribadi Bu. Jadi melakukan evaluasi terus, kemudian harapannya juga setiap guru-guru mapel itu bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas juga harus dibuat. Nah, pada proses pembelajaran anak-anak tidak boleh main HP, harus aktif, kemudian harus saling menghargai. Itu perlu yang namanya kesepakatan kelas pada guru mapel yang ngajar saat itu. Mungkin itu yang yang bisa saya sharingkan ketika saya mengimplementasikan
keyakinan kelas untuk kelas saya. Mungkin ada teman-teman lain yang sudah menerapkan, bisa berbagi lah di sini kendala atau tantangan yang dihadapi selama melakukan keyakinan kelas di kelasnya. Mungkin saja. Terima kasih Bu Kartini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing yang sudah melakukan keyakinan kelas, apalagi ada Pak Ali, karena sebagai wali kelas ya. Bu Tutut mungkin, karena wali kelas di sini ada Pak Ali, Bu Tutut, dan Bu Kartini. Karena kita masing-masing itu beda-beda menghadapi siswa, kalau lihat beda-beda karakternya. Jadi masing-masing punya problem sendiri-sendiri. Ada yang mau sharing lagi Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Saya setelah mendengar semua apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru mengenai budaya positif, tapi kita mengarah ke satu kelas misalnya. Sedangkan disiplin dan mendisiplinkan anak itu perlu semacam satu cara tindakan yang harus kita lakukan, karena dari berbagai latar belakang anak tadi itu sangat-sangat sulit. Tapi tidak ada kata sulit di sini kalau kita harus melakukan dan niatnya memang seperti itu. Menurut saya ini kan acara sangat bagus sekali, ya kan? Tapi ini berapa orang yang tahu? Nah ini harus dilakukan untuk semua guru. Kegiatan sosialisasi seperti itu, saya sosialisasinya di mapel saja. Nah itu tidak bisa. Nah saya lebih cenderung acaranya Ibu Yuliani dibawa, minta izin sama kepala sekolah, ada kurikulum, fasilitasi di sana supaya kita paham. Jadi anak-anak keluar tidak boleh pakai sandal. Gurunya di mana? Oh gurunya kok baru jam 10 sudah ada yang perutnya buncit-buncit begini pakai baju kaos. Bukan guru olahraga. Lo gimana sih? Masa mau dicontoh seperti itu Bu Susi? Saya orangnya memang kalau bilang jelek, saya ngomong kamu jelek, tapi masih marah kalau dibilang jelek. Nah, ini dia yang susahnya di kita. Jadi guru dicontoh, ditiru. Apa yang mau dicontoh sama mereka-mereka ini? Mohon maaf Bu, saya cara berpakaian saya sangat perhatikan, karena saya memang dididik untuk jadi guru. Berpakaian aja saya tidak mau kalau sembarangan. Ya, aturan sekolah, mohon maaf Pak Arya, saya kalau hari Rabu saya ngajar olahraga, saya pasti pakai baju kaos putih, karena pakai baju putih. Padahal saya ngajar olahraga, saya cari baju olahraga yang putih. Itu saya Pak Ali. Kenapa? Oh, saya kan guru olahraga, nggak mau juga saya sembarang. Ya putih putih berarti ini. Kalau saya ngajar, begitu. Mohon maaf. Jadi ini diskusi kita ini sangat bagus sekali. Wah, tertarik sekali kita. Mudah-mudahan di antara kita ini kalau yang di sini ya kita bagus-bagus saja. Coba Ibu sekarang berjalan ke sana. Memangnya kita ini guru mau ada guru teman kita itu? Nah, mungkin ini ada waktunya dengan cara seperti ini minta izin sama kepala sekolah. Ini bagus. Saya sendiri kok pusing saya. Kok ini ranahnya tadi disiplinkan diri kita. Gimana caranya? Itu mungkin cuma wali kelas. Tapi bagaimana dengan guru yang lain? Itu aja Bu.
Terima kasih banyak ya pemahamannya. Mudah-mudahan cara berpakaian kita itu selalu disampaikan. Rumah selalu paling sinono, paling rajin. Bapak, saya pernah pakai baju komplit karena istri saya pakai komplit turun dari rumah. Loh. Pernah juga saya tidak pakai batik. Kenapa? Saya tidak baca WA. Nah, itu. Tapi kalau seperti itu, ya jangan juga segala kita disalahkan karena itu. Bagaimana Pak Pram dia tidak baca WA-nya? Kasihan beliau. Oke, terima kasih banyak. Itu hanya sharing di antara kita. Tidak ada maksud saya menyalahkan teman. Mungkin bagaimana supaya kita ini kompak demi kebaikan anak kita dan khusus sekolah kita. Itu tujuan utama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bapak. Terima kasih banyak. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Kartini tadi masalah kesepakatan di kelas ya. Terus terang Bu, kamu baru paham sekarang baru mendengar ini ya. Jadi suatu lama ini juga belum pernah kami lakukan. Nah, betul yang tadi sampaikan supaya tidak hanya kita saja yang tahu, mungkin semua guru harus tahu itu Pak Ali yang bertanya seperti itu. Untuk tertib siswa itu semua dipajang sudah ya, di mana ada dipajang bajunya apa dan sebagainya sudah, sepatunya dan baju sudah dipajang di. Kalau nggak ada di pantai itu ada ya, sampai itu ada. Hanya kan kalau pesan dari Pak sekolah, terutama untuk guru, terutama juga untuk Pak Ali, Pak Ari, Pak Dede itu ya, misalnya kalau hari Senin itu ya pakainya harus waskat dulu, harus diwaskat dulu. Memang beliau menyampaikan seperti itu. Mohon maaf Pak Ari ya, Pak Ari mohon maaf Pak Ari, saya bukan untuk Pak Ari soal tidak, artinya ini kan peraturan untuk sama-sama kita ya. Dan insya Allah nanti akan saya lakukan untuk terutama dari Kartini kesepakatan di kelas tadi, walaupun saya bukan wali kelas, itu sekali itu Bu ya, kesepakatan tadi masalah HP, kubur dan sebagainya, setuju dengan Bu Kartini juga. Mudah-mudahan lahirnya guru penggerak bukan hanya Bu Kartini saja ya, Bu Julia ya, nanti ada Bu Kartini, Bu Dona, Miss Dona, ada Pak Husain yang jago saya ini, sebenarnya Pak Husain yang saya jagokan Pak Bu, supaya dia masih muda juga, yang masih muda dan dia juga pintar segala-galanya, termasuk Bu Julia juga setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ali tadi. Terutama dengan teman-teman guru kan agak susah Pak kalau kita menerapkan peraturan pakaian ya, seperti sepatu tadi juga itu sudah saya sampaikan di forum besar sudah itu ya, bahkan di forum besar sudah saya sampaikan nama guru adalah panutan ya, panutan sebuah murid. Saya sampai panutan dengan guru tadi. Cuma bapak gurunya hanya mungkin sehari 2 hari dia ikut aturan itu, nanti selanjutnya sudah pakai sendal, ya, mungkin datang terlambat. Bahkan saya tidak setuju kalau datang terlambat, izin terlambat itu saya tidak setuju ya. Tidak ada peraturan yang namanya izin terlambat, tidak ada itu ya. Izin terlambat nggak boleh, sebenarnya itu nggak boleh. Ya izin aja, jangan izin terlambat. Itu tidak ada aturannya itu. Di mana peraturan tidak ada itu ya, izin aja, jangan datang izin terlambat. Menurut saya nggak boleh, dan nggak bagus. Ya, berapa di landanan tidak ada seperti itu. Bahkan sebenarnya saya mau sampaikan di ruang rapat besar nanti ya, nggak mau, nggak boleh tuh izin terlambat itu nggak boleh. Ya, apapun juga terlambat kita izin aja, jangan izin terlambat. Izin itu aja. Kalau izin terlambat, ya nggak boleh izin terlambat. Nggak ada aturannya itu ya. Maksudnya 5 menit sebelum jam selesai. Maksudnya jam 15 dulu saya kalau maka aku betul bisa juga. Apa rumahnya dekat jadi terlambat lagi ya kan nggak boleh. Izin kita aja Bu, jangan izin terlambat. Nggak ada itu peraturan izin terlambat, nggak ada. Izin apa sakit? Ya, izin sakit, izin keperluan dan sebagainya. Jangan izin terlambat. Izin apa aja bagus. Itu bukan dia juga ya, semoga bisa sukses, gampang terus, mudah, lancar sampai titik puncaknya. Ikuti seniornya Pak Ali dengan Bu Kartini ya. Nanti junior lagi Bu Dona ya, mudah-mudahan juga lancar Bu Dona ya. Ada Bu Tutut, Pak Husain, mungkin Bu Wakakur
ikut melalui guru penggerak, monggo silahkan. Dan mudah-mudahan kami yang tua hanya sebagai pendorong atau mendoakan saja. Semoga semuanya lancar sampai jadi semua kepala sekolah semuanya dari sini kami belajar. Karena waktu pengukuhan kami boleh disampaikan oleh Bapak Asli, karena memang beliau nanti ada ruang khusus untuk dari guru penggerak, ya minimal dari kepala sekolah itu nanti. Ya, arahnya ke sana itu. Saya mendengarkan diri dari Bapak Kadis Kota kemarin yang menyampaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rismano dan juga Pak Ali yang sudah memberikan masukan berharga buat kita semua. Ya, baik, untuk acara kali ini yaitu budaya positif, saya selaku pemateri mengucapkan beribu-ribu mohon maaf kalau misalnya selama pelaksanaan diskusi ada kesalahan, dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Tetap semangat untuk mengajar siswa-siswa kita, karena memang di pundak kita lah ada anak-anaknya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih juga. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang luar biasa antusias dalam mengikuti diskusi tentang budaya positif. Semoga materi yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat Bapak Ibu semua dan kita dipermudahkan untuk mengimplementasikannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.